Nikmatillah, rahmatillah, la hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Mambaul Khairat Rubadu, Desa Buluk Agung, Kecamatan Kelampis. Yang kami hormati Bapak Haji Abdul Khalik sebagai panitia kegiatan halal bihalal dan haul akbar pada malam hari ini. Tak lupa juga Bapak Kepala Desa Buluk Agung beserta perangkatipun, yang kami hormati dan kami taktimi Habib Ali Ridho bin Abdullah Al-Kab dari Jakarta, Habib Muhammad Quraisy bin Muhammad bin Ahmad Ba'bud dari Cirebon, Jawa Barat. Baik, kita ucapkan selamat datang kepada ulama kita yang akan mengisi kegiatan pada malam hari ini. Kami lanjutkan Bapak Ibu, lalu juga para alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di dalam kegiatan pada malam hari ini. Puja dan puji syukur tak lupa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di tempat yang mulia ini saya pribadi sebagai Kapolsek Kelampis, tadi sudah disebutkan nama saya Irawan, saya diberi kesempatan untuk hadir dan diundang dalam kegiatan hari ini. Jadi kehadiran kami sebagai Kapolsek tentunya kami hanya akan berbicara terkait mengajak, menghimbau agar apa? Agar majelis yang mulia ini juga tidak hanya mendapatkan siraman dari sisi agama, tapi juga kami ingin memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang sekarang ini terjadi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kita tahu saat ini yang namanya handphone itu begitu bermanfaat dari sisi positif. Kita mau pesan tiket pesawat, tinggal nyari di situ. Yang penting kita punya aplikasi Oppo, dananya cukup, kita bisa beli di situ. Kita mau pesan makanan, bisa diantar ke rumah kita tinggal menunggu. Kita mau beli barang-barang tidak perlu repot-repot di toko, sekarang kita bisa pesan di situ, kemudian kita tinggal menunggu di rumah. Itu dari contoh-contoh yang positif. Saya akan berbicara dari contoh-contoh yang negatif.
Bapak dan Ibu sekalian, kalau dulu ada peribahasa mengatakan mulutmu adalah harimau, sekarang ini berubah, jarimu adalah harimau. Karena apa? Dari jari kita bisa menulis, bisa kita mengirim sesuatu, baik berupa penodaan agama, hinaan, cacian dan sebagainya. Dan ini merupakan bukti elektronik yang bisa menyebabkan Bapak dan Ibu sekalian bermasalah dengan hukum. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan berbicara sisi negatif yang lain. Sekarang ini marak terjadi judi online, judi konvensional sudah ditutup, sudah kita berantas. Sekarang judinya pakai HP, diperparah lagi, pinjamnya pakai online. Setelah kita pinjam, kita melakukan perjudian, kemudian pada saat kita menerima ditransfer, kita sudah senang. Tapi begitu kita mengembalikan, ini yang jadi permasalahan. Kontak yang ada di HP kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sering kita hubungi, ini akan ditagih, diberitahukan kalau kita ini punya hutang sekian-sekian, dan itu akan terus bertambah. Makanya kalau kita lihat di media, banyak orang bunuh diri gara-gara pinjaman online. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau tidak punya, ya berupaya, tidak usah ngeklik HP kesana kemari, minta ditunjukkan caranya gimana dapat pinjaman online dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, penipuan online. Bapak dan Ibu sekalian, selama saya menjabat 1 tahun di Polsek Klampis, kami sudah menemukan 5 orang yang datang ke kantor menjadi korban penipuan online. Ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Yang kami heran adalah kenapa pada saat mereka dikasih iming-iming mendapatkan hadiah, dia tidak berpikir terlebih dahulu, saya ini ikut undian apa tidak, saya ikut sayembara ini apa tidak. Bukan malah mengikuti kemauan daripada penipu tadi. Kita digiring, kita diarahkan mengirimkan sejumlah dana kepada rekening yang, mohon maaf, yang mereka kirim, dan orang ini baru kita kenal, tidak pernah kita lihat wajahnya. Setelah dikirim, komunikasi putus, akhirnya datang ke polsek. Pak, saya tadi jadi korban penipuan. Saya kirim 30 juta. Katanya sepeda motornya mau dikirim. Nah, ini sepeda motor apa? Daripada kita beli online, lebih baik kita datang ke dealer. Kita lihat barangnya, kita pegang barangnya, harganya jadi, baru kita bayar. Ya, ini penipuan online. Belum lagi penipuan yang lain, atau hujatan-hujatan yang akhirnya dengan bukti elektronik tadi, Bapak dan Ibu sekalian, bisa dilaporkan di ranah hukum. Makanya saya mengajak malam ini kepada hadirin sekalian yang hadir, ayo kita bijak menggunakan HP. Kita tidak perlu marah dengan orang, kita tidak perlu benci dengan orang, ditulis melalui HP dan dikirim, karena ini merupakan bukti
TV elektronik yang bisa menyebabkan Anda masuk penjara. Nah, ini salah satu contoh yang kami sampaikan. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan narkotika. Di Bangkalan ini saya kira penangkapan 1 kilo sabu-sabu itu sudah besar. Ternyata perkembangannya ada yang 4 kilo. Bahkan yang terakhir belum 1 bulan ini di perbatasan antara Brunei dan Soca 15 kilo. Lah, 1 kilonya saja itu hampir 500 juta ke atas. Itu kalau diencer, dijual kecil-kecil. Terus mau jadi apa anak-anak kita ini nanti? Ya kita percuma, hanya nangkep, masukkan, nanti keluar lagi, jualan lagi, tangkep lagi, masuk lagi, percuma. Saya setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Yang pertama, mari mulai hari ini ada pondok Mabaul Khoir di desa kita. Anak-anak kita, ayo kita masukkan ke pondok. Dengan anak-anak dimasukkan ke pondok, anak-anak kita bekali dengan apa yang namanya boleh dan apa yang namanya tidak boleh dilakukan. Mana yang haram menurut agama dan mana yang dilarang oleh hukum, di sini juga insya Allah akan ditunjukkan. Daripada anak-anak kita jalan ke sana, pulang malam, dapat pelajaran dari teman-temannya yang nakal, yang punya pengalaman nyabu dan sebagainya. Mereka dapat pelajaran itu. Ayo nyabu, dikasih rasanya enak. 1 kali, 2 kali, 3 kali ketagihan. Kalau sudah ketagihan, apapun akan dilakukan. Nyuri hartanya orang tuanya, bahkan jual diri. Apakah di Klampis ada? Ada. 6 kali kasus yang kami tangani, kebanyakan pelakunya di bawah dari SMA, ada yang SMP dan sebagainya. Apakah mereka pakai? Enggak. Mereka ternyata jualan. Ini kami dari pihak Polsek. Dalam hal ini kami mengajak kepada hadirin yang hadir di dalam majelis ini, tolong, ayo kita selamatkan anak-anak kita. Kita masukkan ke pondok. Kita ingatkan anak-anak kita. Contohnya saja, kemarin rame-ramenya trek-trekan. Biasanya kalau nggak ada yang kecelakaan, patah kakinya, nggak berhenti. Maunya saya begini, Bapak Ibu sekalian, kalau belikan anaknya sepeda motor dari dealer, kalau kacanya 2, ya sudah. Kalau tinggal 1 ditegur. Kalau bannya yang besar, yang standar, dirubah menjadi kecil, ya ditegur. Dikembalikan lagi sesuai dengan standarnya. Karena itu selain melanggar Undang-Undang Lalu Lintas nomor 2 tahun 2029, itu juga akan membahayakan bagi pengendara itu sendiri. Ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Intinya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau sayang kepada anaknya, ya tentunya Bapak Ibu sekalian akan membantu pihak kepolisian mengingatkan anaknya agar pergaulan mereka tidak sampai kebablasan. Mau tidak Bapak dan Ibu sekalian? Mau? Ya, kami nanti kalau ada undangan kami akan datang, kami akan keliling, kami akan sampaikan. Karena apa? Kami melakukan penangkapan, tapi hasilnya apa? Mereka keluar nyuri lagi, mereka keluar pakai lagi,
mereka keluar hisab lagi. Bahkan semakin pintar. Karena apa? Setelah ditangkap di penjara sana, mereka bertemu dengan guru-gurunya yang lebih pandai. Gimana caranya membunyikan barang, gimana caranya biar gak ketahuan dan sebagainya. Mohon maaf, tidak hanya cowok, cewek juga ada. Ada yang dimasukkan di celana dalam, ada yang dimasukkan di BH-nya. Makanya di kepolisian ada polwan, polisi wanita. Jadi kalau yang dicurigai yang mereka adalah polisi wanita, di tempat tertutup kemudian dilakukan pemeriksaan. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan kami juga ingin mengingatkan, karena kami ada di Desa Bulung Agung, jadi kami mengingatkan kalau ada orang yang dicurigai mau mencuri, Kanjeng Restu Bumi, ada pesan dari Polda. Itu jangan langsung main hakim sendiri. Kita dengarlah beberapa waktu yang lalu, gara-gara kehabisan bensin, kemudian mau ngetuk pintu, nggak kelihatan, dia naik pagar, sudah diteriakin maling, akhirnya diikat, digebukin. Kita kalau melihat dari unsur hukumnya, ya, kalau belum loncat pagar, itu percobaan pencurian saja belum dilakukan, belum terjadi. Kalau dia sudah loncat pagar malam hari, itu barulah percobaan pencurian. Ini masih mau manggil, masih megang saja, mau naik, sudah diteriakin maling, diikat, digebukin. Untung nggak mati. Kalau mati yang ada di video itu akan kena semua. Ya, saya ajak Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada ulamanya, di sini ada kepala desanya, ada Pak Apelnya. Kalau menghadapi kejadian seperti itu, jangan keburu dihakimi dulu, ditanya ceritanya seperti apa. Jangan datang-datang main pukul, main tendang seperti orang yang tidak tahu belas kasih. Bapak dan Ibu sekalian, kami tidak akan berbicara yang panjang. Yang penting apa yang kami sampaikan ini, beberapa poin ini bisa menjadi oleh-oleh sepulang dari kegiatan malam hari ini. Intinya saya nitip, jaga anaknya, kemudian kalau tidak bisa jaga anaknya, masukkan ke pondok. Biar ustadz-ustadz yang ada di sini yang memberikan mereka pelajaran, pengajaran kehidupan yang tidak sampai menjerumuskan di dalam permasalahan hukum. Itu saja dari saya sebagai Kapolsek Klampis. Semoga tidak bosan, semoga tidak marah gara-gara saya ajak untuk kebaikan. Kami minta kami ditegur, kami minta kami diingatkan kalau saya punya kesalahan. Pintu polsek kami 24 jam. Kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan terkait sesuatu hal yang mungkin untuk penyelesaian dan sebagainya, kami siap 24 jam. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu saja pesan Kamtibmas yang bisa kami berikan di dalam majelis yang sangat mulia pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.